Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Bapak ingin menyampaikan materi yaitu tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini yaitu membaca doa sebelum belajar. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar dimudahkan selalu dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak mulai doa sebelum belajar. Wahid, Isnin, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, sini Bapak ingin menyampaikan yaitu tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengajarkan akhlak yang sangat mulia agar apa? Agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Begitulah kisah Nabi dan Rasul yang tercantum di dalam Al-Quran. Kemudian sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan langit dan bumi serta malaikat dan iblis. Kemudian malaikat diciptakan yaitu dari apa? Dari nur cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dari api. Nah, berikut ada gambar cahaya dan ada gambar api. Kalian juga harus tahu, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, sedangkan iblis diciptakan dari api. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang disebut yaitu manusia. Ialah yang pertama kali Allah ciptakan yaitu Nabi Adam alaihi wasallam. Kemudian Bapak ingin menyampaikan kisah Nabi Adam alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Adam alaihi wasallam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihi wasallam juga diangkat sebagai nabi dan rasul yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Nabi Adam alaihi wasallam tinggal di surga dan diperbolehkan menikmati segala yang ada di surga. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa untuk Nabi Adam alaihissalam sebagai teman di dalam surga. Mereka berdua pun dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati segala yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali ada satu hal. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak boleh memakan yaitu yang namanya buah kuldi. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sangat taat atas larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun lama-kelamaan setan dan iblis pun datang dan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk memakan yaitu buah kuldi yang jelas-jelas sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah melakukan kesalahan dengan mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat murka kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun dan Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampunan atas kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Begitupun Nabi Adam berdoa yang dengan sungguh-sungguh kepada Allah, meminta ampunan dan bertobat kepada Allah agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selama ini Nabi Adam alaihissalam melakukan perbuatan kesalahan, yaitu makan buah kuldi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tetapi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi dengan jarak yang berjauhan satu sama lain. Dan mereka saling mencari dan akhirnya mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jabal Rahmah, Padang Arafah. Sejak saat itu, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa harus memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sendiri. Dengan usaha mereka sendiri, tentunya dengan akal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Kemudian, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menjadikan manusia terus berkembang hingga hidup di muka bumi sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah yang harus taat pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat diambil pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihissalam bahwasanya ketika telah melakukan kesalahan atau dosa, maka harus segera meminta maaf dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pun tidak hanya meminta maaf pada Allah. Jika kita ada kesalahan kepada teman kita, jika kita ada kesalahan kepada sahabat kita, jika kita ada kesalahan terhadap orang tua kita, maka alangkah baiknya kita harus meminta maaf apa yang kita perbuat. Ini dapat diambil pelajaran tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita harus meminta maaf agar apa? Agar Allah ridho apa yang kita perbuat. Agar Allah memberikan keberkahan apa yang kita lakukan di dunia ini. Alhamdulillah, pelajaran pendidikan agama Islam mengenai teladan kisah Nabi Adam alaihissalam semoga bermanfaat. Banyak sekali hikmah atau pelajaran yang kita ambil terhadap Nabi Adam alaihissalam, khususnya untuk diri kita. Semoga bermanfaat. Pesan Bapak untuk kalian, jaga kesehatannya selalu, jaga pola makan yang teratur, dan jangan lupa ibadahnya dan serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bumi ini lekas berakhir dan kalian bisa beraktivitas lagi kembali ke sekolah. Mungkin itu saja dari Pak Wahyu. Bila fistabil haq fastabiqul khairat. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.